Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Ica Pramita Hamzah dan teman saya Muhammad Ihsan Nurhadi. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai uji hipotesis komparatif numerik dua kelompok, uji T tidak berpasangan, atau independent sample t-test. Di mana definisi uji T atau t-test adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sample yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan signifikan. Berdasarkan hubungan antar populasi, jenis uji T ini dibagi menjadi dua, yaitu independent sample t-test ataupun dependent sample t-test. Di mana independent sample t-test ini adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Sedangkan dependent sample t-test atau sering diistilahkan dengan pair sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai uji T yang tidak berpasangan, yang merupakan uji statistik yang membandingkan mean atau rata-rata dari dua kelompok data, dan uji T tidak berpasangan ini memiliki syarat yang pertama adalah distribusi data normal dan masalah skala pengukuran yang numerik. Uji T tidak berpasangan ini memiliki rumus, yaitu T sama dengan X1 minus X2 per SX minus X. Atau keterangannya T itu adalah nilai T hitung, X1 adalah rata-rata kelompok 1, X2 adalah rata-rata kelompok 2, dan SX minus X adalah standar error kedua kelompok. Untuk rumus penghitungan uji T secara manual atau independent sample t-test, sebagai berikut yang ada di layar, dan berdasarkan rumus tersebut dapat diketahui ada 3 jenis nilai yang harus terlebih dahulu kita persiapkan, yaitu X1 adalah rata-rata skor atau nilai kelompok I, NI kecil adalah jumlah responden kelompok I, S1 kuadrat adalah varians skor kelompok I. Untuk langkah-langkah menghitung independent sample t-test, yang pertama adalah mencari nilai rata-rata dari setiap kelompok sampel, kedua mencari nilai dari simpangan baku atau standar varians, dan ketiga setelah semua nilai sudah diketahui akan dimasukkan ke dalam rumus yang ada di atas tadi. Berikut kami akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan atau contoh dari penggunaan independent test pada SPSS. Pertama, jadi kita lihat dulu untuk korespondennya atau jumlah respondennya. Kita lihat di variable view. AC ini sebagai kategorik dan HB sebagai numerik. Setelah kita masukkan, kita lihat di data view. Nah, setelah datanya muncul, kita analisis dulu. Kita analisis, kita untuk melihat apa penyebarannya ini merata atau tidak dengan cara kita ke deskriptif statistik, kita explore, kita masukkan HB ke dependent list dan AC ke factor list, lalu kita ke plots, kita lihat normality plots with test, lalu kita continue, oke, ya akan didapatkan data dengan signifikansi kurang dari 0,05 menandakan normalitas datanya. Setelah itu kita kembali lagi dan kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan independent t-test. Dan kita masuk ke analisis, kita masuk ke compare means independent sample t-test. Lalu kita masukkan HB ke test variabel dan AC ke grup variabel. Lalu kita oke. Nah, nanti di sini akan muncul hasil dari independent test di mana sigmanya itu lebih dari 0,05, artinya tidak ada hubungan antara kadar AB dengan AC eksklusif atau tidak eksklusif. Ya, demikian contoh penggunaan independent test pada SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.